Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang perbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, polisi tetapkan 1 orang tersangka penyerangan pos polisi di Pantondreu, Polres Aceh Barat. Namun hingga saat ini, aparat masih melacak senjata yang digunakan untuk menyerang pos polisi tersebut. Polda Aceh mengamankan 1 orang pelaku penyerangan pos polisi Pantondreu Aceh Barat. Dari 5 orang yang sempat diamankan, 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Mapolres Aceh Barat. Adapun motif penyerangan pos polisi tersebut diduga dilatar belakangi perasaan dendam terhadap polisi. Lantaran sebelum kejadian, ke-5 orang tersebut diburu polisi terkait perampokan emas. 5 itu hanya 1 yang kita tetapkan sebagai tersangka, ya. Inisialnya DP dengan BB, barang buktinya 3 butir peluru aktif dan 1 selongsong. Ya, peluru ini adalah kaliber 5,56. Jadi kita lagi mendalamin karena BB yang kita dapat ini tidak di TKP tetapi di Pantai Cermin. Polisi terus menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, polisi juga menggelar olah TKP kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa selongsong dan proyektil peluru. Penyerangan pos polisi di Aceh Barat itu terjadi Kamis dini hari. Tak ada korban jiwa dalam insiden penyerangan. Aparat gabungan TNI Polri menangkap 3 penembak Komandan Bais TNI Kabupaten Pidi. Polisi juga menyita 1 pucuk senapan serbu beserta amunisi dan uang puluhan juta rupiah. Tiga pelaku penembak Komandan Bais TNI Kapten Infantri Abdul Majid ditangkap aparat gabungan TNI Polri di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pidi. 3 tersangka tersebut yakni D, pemilik senjata, M orang yang dikenal dengan korban, dan F merupakan eksekutor. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit senjata api laras panjang SS1V2, 11 butir peluru aktif dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Ya, ini D dan ini adalah senjata yang dimiliki oleh D. Senjata ini digunakan untuk menembak anggota TNI. Senjata ini jenisnya senjata SS1V2 dan kita temukan di kebunnya tersangka D. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pidi untuk proses pengembangan. Sementara itu, pada Senin 1 November nanti, pihak kepolisian akan merilis langsung 3 tersangka penembakan perwira Bais TNI di Mapolres Kabupaten Pidi. Diketahui, Kapten Infantri Abdul Majid meninggal setelah tertembak di bagian perut. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di Jalan Lokpana, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi pada Kamis sore. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infantri Abdul Majid digelar secara militer di Komplek Pemakaman Keluarga Kampung Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Seorang remaja asal Sukabumi, Jawa Barat hilang terseret ombak pantai Karangpapak, Pelabuhan Ratu. Korban hilang saat berenang di pinggir pantai bersama teman-temannya. Tim SAR gabungan menggelar pencarian intensif atas laporan hilangnya seorang remaja atas nama Muhammad Rafi. Proses pencarian korban dilakukan menggunakan perahu karet serta speedboat milik Polair guna menyisir ke tengah laut. Tidak hanya ke tengah laut, pencarian juga digelar di kawasan bibir pantai. Dia berenang di pinggir pantai, lalu terbawa arus dan hilang. Ya, hilang. Saat ini tim gabungan berupaya untuk melakukan pencarian. Saat ini kita sudah menyisir kurang lebih sekitar 1 kilometer di arah TKP ya. Terus melakukan penyelaman ya. Dan saat ini penyisiran pula di laut. Untuk menghindari kejadian serupa, tim SAR mengimbau kepada wisatawan untuk sementara tidak berenang di pantai Pelabuhan Ratu.
Himbauan tersebut lantaran ombak di kawasan pantai selatan saat ini sedang dilanda gelombang tinggi. Jembatan penghubung antar provinsi di Palopo, Sulawesi Selatan retak dan nyaris ambruk usai dihantam hujan deras. Jembatan yang ditutup total mengakibatkan kemacetan panjang. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Palopo, Sulawesi Selatan. Kemacetan terjadi di dua arah sepanjang puluhan kilometer. Arus lalu lintas dan mobilitas warga terganggu lantaran jembatan bergerak yang ada di kawasan ini retak dan nyaris ambruk. Akibatnya ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan berputar arah. Bahkan ada yang nekat menyeberangi jembatan dengan berjalan kaki dan kembali mencari mobil sambung demi melanjutkan perjalanan. Diketahui jembatan penghubung antar provinsi di Palopo, Sulawesi Selatan ini retak usai diterjang hujan deras. Tak hanya membuat jembatan retak, sejumlah rumah di bantaran sungai juga rusak. Kondisi jembatan saat ini yang ada di Jembatan Miring itu susah dilewati kendaraan roda 4 pertamanya. Terus pagi ini sama sekali tidak bisa lewati kendaraan karena jembatan sudah retak, sudah menganga, fondasi di bawah sudah terbuka. Jadi landasan kurang kuat. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan dan rumah-rumah warga yang rusak. Sudah ada kontributor iNews, Nasruddin, untuk mendalami informasi ini. Selamat malam, Nasruddin. Selamat malam, Abraham, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, artinya hingga malam ini jembatan yang miring dan rusak itu belum bisa dilintasi ya? Memang bencana banjir yang terjadi pada minggu dini hari memang membuat akses jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang, terutama pada saat pagi hari tadi akibat adanya pergerakan jembatan yang bersepatnya berada di Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini. Dan akses jalan Trans Sulawesi terpaksa dialihkan oleh aparat kepolisian, baik dari Polres Kota Palopo maupun dari Polres Kabupaten Lu. Mengingat jembatan ini merupakan jembatan penghubung antar kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yakni menghubungkan antara Kabupaten Lu dengan Kota Palopo. Dan hingga malam hari ini arus lalu lintas sedikit mulai normal karena kepolisian sudah mengurai arus lalu lintas. Lalu apakah sudah ada keterangan dari otoritas yang berwajib mengenai mengapa jembatan ini sampai miring dan rusak? Kalau kita dengarkan alasannya adalah karena hujan deras. Apakah semata-mata hanya karena faktor cuaca saja? Memang dari pihak pemerintah sendiri sudah melakukan pemantauan arus jalan jembatan ini, dan pihak pemerintah baik dari Kota Palopo maupun Kabupaten Lu sudah melakukan asesmen, dan hasil dari asesmen ini kemudian dikirim ke provinsi, khususnya ke Balai Jalan Jembatan Nasional. Dan perlu juga kami gambarkan bahwa akses jembatan ini yang berada di penyangga atau beton penyangga yang berada di bawah ini tergerus arus kurang lebih sekitar 4 meter, sehingga sangat rawan jika ada kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang berat yang melintas di atasnya. Kemungkinan besar jembatan ini dikhawatirkan akan ambruk, Abraham. Kita juga menyaksikan beberapa warga nekat untuk berjalan kaki melintasi jembatan tersebut. Artinya apakah memang jembatan tersebut dalam tanda kutip kalau dilewati roda 2 atau masih dilintasi warga dianggap aman, tidak membahayakan? Ya, memang dari hasil asesmen sementara akses jalan ini sangat rawan ketika dilalui oleh kendaraan roda 2 karena saat ini beton dari penyangga jembatan ini sudah terkikis oleh air. Bahkan ada beberapa rumah yang berada di bantaran sungai tersebut juga ikut tertimpa kerusakan. Karena memang banjir yang terjadi memang cukup dahsyat sehingga sangat rawan jika jembatan ini dipaksa untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan roda 4, khususnya kendaraan roda 6 yang bermuatan berat, Abraham. Terima kasih Nasruddin, laporan Anda langsung dari Palopo, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi berikutnya. Seekor ular piton sembunyi di dalam gudang rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara warga Pasangkayu, Sulawesi Barat digegerkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk ke dapur rumah warga. Mandak ayam setlek.
Ular piton sepanjang 2 meter ini bersembunyi dalam sebuah lemari gantung salah satu rumah warga di Jalan Kinibalu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat tangkap khusus, petugas yang datang langsung mengevakuasi hewan reptil ini dari dalam lemari berisi tumpukan barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Disinyalir ular jenis sanca kembang ini menyukai tempat tersebut karena banyak sumber makanan seperti tikus dan minim penerangan. Mungkin kan karena ruang itu tidak dipakai lagi, memang khusus menumpuk barang, dan di atas plafon itu dekat sekali dengan lemari gantung cuma 1 meter. Ular menggantung saja udah turun. Kenapa? Cari tikus apa makanannya apa gimana? Ya, memang di daerah situ menurut keterangan pemilik rumah itu. Usai berhasil dievakuasi, ular dimasukkan ke dalam karung untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari lingkungan warga. Warga pun diimbau agar mewaspadai kemunculan binatang buas dan berbisa, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, keberadaan seekor buaya di dalam dapur rumah ini mengagetkan warga Desa Ako, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Buaya diduga menyeberangi jalan Trans Sulawesi di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, dan langsung masuk ke rumah warga hingga ke dapur. Kemunculan buaya ini sempat direkam warga dan videonya pun tersebar di media sosial. Buaya sepanjang 1 meter lebih dengan lebar badan 30 cm ini tampak hanya terdiam di dapur warga. Buaya bisa ditangkap setelah 2 jam dan kembali dilepas ke sungai yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah warga. Status PPKM turun ke level 2, kawasan Kanal Banjir Timur di Durensawit, Jakarta Timur dipadati warga yang berolahraga. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.